Sesi paling perdana. Komisi 12 DPR RI akan memanggil dua kementerian sekaligus menyusul polemik aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya yang mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Okon. Doni menegaskan pemanggilan dilakukan untuk memastikan praktik pertambangan nikel di Raja Ampat dan wilayah lain di Indonesia berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Informasi tersebut serta informasi yang faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DMP in the Morning pagi ini. Inilah DMP in the Morning edisi Selasa 10 Juni 2025. Saya Andika Rizky Rehansyah bersama Anda. Anggota DPR sebut ada jemaah haji yang diusir dari tenda Arafah, Arab Saudi. 5 pemuda di Jakarta Pusat ditangkap polisi saat hendak tawuran. Serta dari dunia internasional, pasukan Garda Nasional Amerika Serikat membubarkan masa demonstrasi keimigrasian. Selamat pagi Indonesia. Kami mulai DMP in the Morning dengan informasi dari anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania yang meminta pemberlakuan sistem syarikah dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Dini menyusul banyaknya laporan permasalahan berlangsungnya rangkaian ibadah haji 2025. Salah satunya di mana kondisi semrawut yang tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, namun juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah. Bahkan pihaknya juga menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah yang disebutnya karena permasalahan penempatan dan koordinasi antar syarikah. Di samping itu, Dini juga mendapatkan laporan adanya ketidaksesuaian konsumsi yang didapatkan oleh jemaah haji di Indonesia, sebab terdapat sebagian jemaah yang hanya mendapatkan makanan berupa mie instan. Dini menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini sudah diprediksi akan terjadi sejak sistem syarikah diberlakukan pada haji 2025 ini. Politikus Nasdem itu pun berharap agar pelaksanaan haji 2025 ini dievaluasi secara menyeluruh. Dia juga mendorong agar pengawasan terhadap syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia diperkuat. Komisi 12 DPR RI akan memanggil dua kementerian sekaligus menyusul polemik aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya yang mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Okon. Doni yang 3 kali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, menegaskan bahwa pemanggilan dilakukan untuk memastikan praktik pertambangan nikel baik di Raja Ampat dan wilayah lainnya di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia mengingatkan bahwa kawasan Raja Ampat terutama 4 pulau utama, yakni Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, sejak 24 Mei 2023 lalu telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Eco Park dan masuk dalam jaringan Global Geopark Network. Kekhawatiran tersebut menurut Doni bisa dilihat dari berbagai narasi di media sosial yang menyuarakan Save Raja Ampat, serta penolakan dari masyarakat adat dan pelaku wisata di kawasan itu yang khawatir aktivitas tambang akan merusak ekosistem darat dan laut yang menjadi daya tarik wisata utama di Raja Ampat. Dari sisi regulasi, Doni menyoroti bahwa dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba menghadapi tantangan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup. Padahal undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa kekayaan alam berupa mineral dan batu bara dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Doni menegaskan pihaknya akan melakukan kajian terhadap informasi dan laporan dari berbagai pihak yang akan menjadi dasar pelaksanaan audit menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggelar uji coba Car Free Night atau CFN atau malam bebas kendaraan bermotor mulai akhir Juni 2025
tepat setelah puncak perayaan hari ulang tahun ke-498 Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi pelengkap dari program Car Free Day atau CFD yang sudah lebih dulu rutin digelar setiap minggu pagi. Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara Car Free Night dengan Car Free Day? Car Free Night diadakan setiap Sabtu malam dan rencananya akan dimulai pada pukul 22 atau pukul 10 malam hingga tengah malam. Sementara Car Free Day diadakan setiap minggu pagi, biasanya dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa rangka ini diambil karena meningkatnya minat warga Jakarta untuk beraktivitas fisik di malam hari. Tujuan kegiatan CFD sendiri lebih menekankan pada aspek kesehatan warga di pagi hari. Sementara CFD dirancang tidak hanya untuk aktivitas fisik, tetapi juga sebagai wadah hiburan, rekreasi malam, dan perayaan budaya. Keduanya akan berlokasi di kawasan Protokol Sudirman Tamrin, yang selama ini sudah dikenal sebagai pusat kegiatan publik seperti Car Free Day dan berbagai acara komunitas. Untuk CFN, kawasan ini akan ditutup dari kendaraan bermotor pada Sabtu malam, memberikan ruang bagi warga untuk menikmati suasana malam Jakarta tanpa polusi dan kebisingan lalu lintas. Untuk memeriahkan peluncuran Car Free Night, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengadakan pertunjukan seni dan budaya Betawi di 3 titik strategis, yakni Duku Atas, Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, dan Air Mancur Bundaran Hotel Indonesia. Mobil pengangkut uang milik salah satu perusahaan swasta nasional terbalik di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Senin 9 Juni 2025 lalu. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Timur Renggo Widianto menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal lalu lintas itu, tapi hanya satu korban luka ringan. 2 orang yakni sopir dan 1 penumpang bernama Mulyana dan Fahri terselamatkan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Mulyana luka lecet di bagian telapak tangan, sedangkan Fahri mengalami luka lecet pada pergelangan kaki kanan. Renggo menyebut pihaknya mendapatkan informasi sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi saat pengemudi tengah mengantarkan uang yang mengarah ke stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Rajiman Cakung, Jakarta Timur. Lalu kemudian pengemudi langsung banting setir ke arah kanan dan menabrak pembatas jalan yang memisahkan jalur khusus bus Transjakarta atau busway dengan jalur umum kendaraan lain atau separator dan akhirnya terguling. Personel Gulkarmat Jakarta Timur pun langsung menuju lokasi TKP pada pukul 11:50 dan melakukan evakuasi terhadap truk perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana tunai itu sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 5 pemuda bersenjata tajam karena diduga hendak tawuran di kawasan Bonang Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 9 Juni dini hari lalu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memastikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam memberantas tawuran karena meresahkan masyarakat, termasuk bisa menimbulkan korban baik luka maupun meninggal dunia. Susatyo mengatakan pihaknya juga menyita barang bukti berupa 5 buah celurit dan 2 gagang besi yang diduga digunakan untuk saling menyerang. Mereka yang ditangkap adalah AR berusia 21 tahun, RRS 19 tahun, MA 16 tahun, NAR 18 tahun, dan RD usia 17 tahun. Semua yang ditangkap adalah warga Matraman Jaya. Sementara itu, Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat Kompol William Alexander menambahkan bahwa para pelaku saat ini tengah diperiksa secara intensif di Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke Polres atau Polsek terdekat ataupun pusat layanan 110 jika melihat aksi-aksi mencurigakan agar pihak kepolisian dapat segera menindaknya. Anwar Riyantoli melaporkan dugaan penyerbotan lahan seluas 2 hektar miliknya yang terletak di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Lahan yang bersertifikat hak milik tersebut kini telah beralih fungsi, dengan sebagian area digunakan untuk jalan perumahan, rumah pribadi, lapangan olahraga, hingga rumah ibadah.
Kuasa hukum Anwar, Raka Dwi Permana, mengatakan kliennya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, apalagi memberi izin membangun. Raka menjelaskan bahwa Anwar membeli lahan tersebut pada tahun 2018 dari Zheng Xiaonam. Transaksi tersebut sah secara hukum dan didukung oleh akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, Hawa Pratiwi. Saat dibeli, lahan itu dalam keadaan semak belukar tanpa bangunan. Selama bertahun-tahun tidak ada masalah yang muncul. Namun pada awal tahun 2024 lalu, ketika Anwar mengajukan pengukuran ulang ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kuburaya, ditemukan sejumlah pelanggaran. Di atas tanah miliknya kini berdiri jalan yang diduga dibangun oleh pengembang, rumah pribadi di bagian depan, serta rumah ibadah, asrama, dan lapangan olahraga di bagian belakang. Pembangunan itu diduga ditanpa izin dari pemerintah daerah setempat. Informasi yang diperoleh tim hukum Anwar menunjukkan bahwa pengurus rumah ibadah mengklaim menerima tanah tersebut sebagai wakaf dari seseorang berinisial NI. Namun klaim ini tidak pernah dikonfirmasi kepada pemilik sah. Raka juga menyampaikan bahwa pihak yang menguasai lahan tengah melanjutkan permohonan hak baru atas tanah tersebut. Oleh karena itu, tim hukum Anwar telah mengajukan keberatan kepada BPN Kuburaya dan melayangkan surat kepada Dinas PUPR PRKP terkait aktivitas pembangunan yang telah berlangsung saat ini. Kita beralih ke dunia internasional. Polisi di Los Angeles, Amerika Serikat memerintahkan massa untuk membubarkan diri guna menghindari bentrokan antara warga sipil dan tentara Garda Nasional Amerika Serikat yang dikerahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kerusuhan itu telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dimulai pada Jumat 6 Juni lalu dan berlanjut hingga Minggu malam waktu setempat. Situasi pun menjadi semakin tidak terkendali di pusat kota Los Angeles, ditandai dengan bentrokan yang terus meningkat antara demonstran dan petugas keamanan. Terlebih lagi setelah keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akhirnya untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota tersebut memicu reaksi yang keras dan meningkatkan ketegangan antara massa demonstran dengan petugas keamanan. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan granat asap ke arah para pengunjuk rasa sebagai salah satu upaya untuk membubarkan kerumunan massa. Sementara itu, aksi perusakan pun terus terjadi selama kerusuhan berlangsung, termasuk salah satunya pembakaran setidaknya 3 mobil tanpa pengemudi atau Waymo oleh para demonstran pada Minggu sore lalu. Sekian DMP in the Morning, dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya melalui seluruh sosial media DMP Integrated News. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.